kita, narasumber kita ada Pak Farid Gaban. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Farid Gaban. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Sehat? Baik, alhamdulillah. Baik. Bapak akan saya jadikan host untuk bisa share screen materinya. Baik, sambil menunggu Pak Farid mempersiapkan paparannya, Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin memperkenalkan. Oh ya Pak Farid, salam kenal, saya Farah, Pak Farid. Saya yang akan memandu untuk diskusi pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, jadi Pak Farid Gaban ini merupakan jurnalis senior. Beliau dari Yayasan Zamrud Khatulistiwa. Pengalaman jurnalistik beliau mulai dari Tempo, kemudian Republika, Geotimes. Beliau juga pernah sebagai fellowship di Asia Foundation, pernah keliling Amerika meliput pemilu tahun 1988, kemudian juga meliput runtuhnya tembok Berlin dan komunisme di Eropa tahun 1989, meliput perang Bosnia 1992, dan pernah setahun keliling Indonesia dalam ekspedisi Zamrud Khatulistiwa 2010. Wah, menarik sekali. Sudah tidak sabar lagi kita belajar bersama dengan Pak Farid Gaban tentang jurnalisme foto memakai smartphone. Pak Farid Gaban sudah ready? Saya masih kesulitan untuk men-share ini sebentar. Oh, baik. Caranya gimana ini? Baik, share screen bisa di-share screen di layar di tengah, Pak Farid. Jadi ada tombol warna hijau sebentar, di layar bawah, share screen. Oke. Ini yang ter-share screen layar Zoom. Pak Farid bisa stop share. Pak Farid bisa stop share dulu, kemudian dibuka yang materinya. Bapak Ibu yang sudah ada pertanyaan, yang mungkin sudah sempat membaca materi dari Pak Farid Gaban, bisa mempersiapkan pertanyaannya. Nah, jadi curi start dulu, tanya dulu. Boleh enggak apa-apa, nanti silakan ada di kolom chat. Pak Farid Gaban ini Bapak Ibu dari 16 wilayah atau provinsi se-Indonesia yang sedang melaksanakan program membangun kelentingan atau ketahanan atau ketangguhan keluarga dan komunitas dalam menghadapi COVID-19. Mungkin Bunda Hening sudah sempat cerita, ini Bunda Hening belum bisa bergabung. Oh, sudah bergabung ternyata Bunda Hening. Assalamualaikum Bunda Hening. Ya, masih berusaha masuk. Pak Farid Gaban sudah ready? Sudah siap ya? Oke. Kelihatan ya? Dan tepat, kayak persilakan. Sudah kelihatan Pak, sudah jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu sekalian. Dari seluruh Indonesia ini ya? Apa? 16 provinsi di Indonesia, Pak. 16 provinsi. Ya. Oke. Ya, seperti yang diminta oleh panitia, saya mau bicara sedikit tentang fotografi ya. Jadi fotografi tapi yang simple banget. Jadi dengan smartphone ya, karena semua orang sekarang bisa pakai smartphone ya. Oke, yang pertama saya mau kemukakan bahwa sebenarnya smartphone sebagai alat foto itu ada beberapa keterbatasan ya. Yang pertama, kita nggak bisa bikin foto seperti ini. Apa yang bisa menggambarkan depth of it ya. Jadi ada satu objek yang tajam, kemudian objek yang lain kabur. Ini biasanya kita agak susah kita pakai smartphone dengan seperti ini. Jadi kita jangan berharap untuk bisa bikin foto seperti ini. Atau juga foto seperti ini. Jadi kalau dalam kamera biasa kita bisa mengatur speed atau kecepatan, dalam smartphone kita nggak bisa ya. Kemudian keterbatasan yang lain kita nggak bisa pakai filter ya. Kalau di kamera biasanya kita tambahkan filter sehingga kita bisa memotret dengan lebih leluasa beberapa efek. Misalnya filter yang sangat populer itu namanya UV atau ultraviolet. Dengan itu kita bisa memotret sesuatu objek di balik kaca misalnya atau di balik air. Ini contohnya bagaimana memotret
lumba-lumba, tapi yang lumba-lumba di dalam air bisa kelihatan, itu pakai filter. Nah, pakai smartphone itu nggak bisa ya. Ini lumba-lumba saya foto di Raja Ampat ini, Papua ya. Kemudian keterbatasan yang lain, smartphone nggak ada lensa yang makro, jadi kadang-kadang kalau pakai kamera SLR yang biasanya yang canggih itu, kita bisa memotret objek yang sangat kecil dengan lensa makro ya. Biasanya di smartphone nggak ada alat seperti itu, walaupun belakangan muncul yang namanya aksesori di dalam kamera smartphone yang bisa ditambahkan kamera yang lain, tapi saya kira ini masih jarang dipakai. Jadi tadi kelemahan smartphone ya, tapi kelebihan dari smartphone itu ringkas dan mudah ya. Nenek-nenek juga bisa pakai ya. Maksudnya tidak cuma nenek, tapi kakek-kakek juga bisa pakai gitu ya. Karena sangat simpelnya sebenarnya. Jadi cuma karena biasanya orang asal memotret, jadi nggak memakai satu prinsip atau satu teori. Nah, saya mau sedikit bicara tentang teori yang simple tentang fotografi. Ya. Jadi bagaimanapun, walaupun kita memakai smartphone, tapi hasilnya menjadi lebih optimal atau maksimal, gitu, walaupun dengan kamera yang sederhana. Ya. Salah satu prinsip yang pertama, orang di fotografi sering disebut sebagai aturan sepertiga. Jadi kalau frame atau frame foto itu kita bagi horizontal menjadi 3 bagian, vertikal 3 bagian. Nah, titik fokus dari apa yang kita potret itu biasanya ada pada 4 titik di tengah itu. Kemudian horizonnya itu juga kelihatan sepertiganya. Kalau nggak yang di bawah, yang di atas itu. Jadi kita kebiasaan kalau memotret itu objek ada di tengah gitu. Nah, itu sebenarnya yang kalau dari sisi teori foto itu kurang menarik. Yang lebih menarik adalah sedikit digeser ya, mau ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, tapi kira-kira di titik sepertiga itu. Ini contoh yang lain. Kita bisa lihat sepertiga, aturan sepertiga. Nah, biasanya di kamera sendiri kita sudah ada garis-garis itu ketika kita memotret ya. Di kamera tertentu, walaupun pakai smartphone itu sudah ada. Jadi yang memberikan panduan kira-kira titik fokusnya itu ada di mana. Kita bisa melihat bahwa burung ini ada di sepertiga ke kanan. Kemudian kalau kita lihat yang di bawah itu garis horizonnya atau cakrawala itu juga ada di sepertiga. Jadi itu aturan yang paling sederhana di dalam fotografi ya. Kita juga bisa melihat yang seperti ini. Jadi nggak di tengah persis, tapi wajahnya misalnya itu ada di titik dari sepertiga di samping kiri atau samping kanan ya. Karena kita ada kucing di sini, motretnya agak ke kiri sedikit. Oke, nah itu yang pertama. Jadi aturan sepertiga ini salah satu yang paling penting dalam komposisi sebuah foto ya, yang membuat foto menjadi lebih menarik. Kemudian yang berikutnya adalah ruang kosong. Jadi tadi lagi-lagi kita punya kebiasaan membuat foto, objek foto ada di tengah ya. Tapi kalau kita memotret objek yang bergerak, kita perlu memperlihatkan di mana sebenarnya dia sedang bergerak gitu loh. Makanya dalam kasus ini karena dia lagi bergerak ke kanan, kita memberikan ruang yang lebih banyak di kanan ya. Sama kalau kita memotret orang ini lagi menghadap kemana, ruang kosongnya harus lebih banyak. Jadi anak ini lagi menghadap agak ke kanan sedikit sehingga ruang kosongnya ada di kanan lebih banyak. Jadi lagi-lagi nggak persis di tengah. Ini juga salah satu yang di dalam fotografi dipakai. Kemudian yang ketiga dalam komposisi itu kita memanfaatkan objek dengan semaksimal mungkin dari objek yang ada gitu ya. Salah satunya misalnya tadi memanfaatkan efek dari diagonal. Lagi-lagi gambar ini nggak diambil frontal, tapi diambil diagonal sehingga mempunyai efek dari kedalaman ya. Sama kalau kita motret tiang listrik atau kita memotret pohon ya,
Jadi kita mengambil efek diagonalnya. Ini juga diagonal. Jadi lagi-lagi tidak diambil frontal rata, tapi kita memperlihatkan diagonal. Nah, efek diagonal ini memberikan efek lebih dinamis dari foto. Tadi di samping juga memberikan kesan kemana arah gerak dari objek yang kita foto ya. Ini juga diagonal. Lagi-lagi kita nggak ngambil frontal, tapi kita memperlihatkan ada semacam diagonal di situ. Membuat foto menjadi lebih dinamis. Gitu. Jadi walaupun objeknya sederhana, kadang-kadang kita ambil dari angle yang menarik, foto itu menjadi menarik. Gitu. Ini cara yang lain dari bagaimana membuat satu objek menjadi lebih menarik. Ini juga diagonal. Jadi kita nggak memotret rumah frontal dari depannya atau dari samping, tapi dari sudut. Gitu. Ini juga memberikan satu nuansa apa yang disebut sebagai kedalaman atau dimensi. Kalau kita mengambil itu hampir nggak ada dimensi. Tapi kalau kita ngambil dari sudut, dia akan memberikan dimensi. Baik ke kanan atau ke kiri, ada dimensi di situ. Itu membuat foto menjadi lebih menarik. Lagi-lagi ini sebenarnya konsep yang sederhana, bahwa objek yang simple kadang-kadang menjadi lebih menarik karena kita memotret dari sudut pandang yang lebih tepat, yaitu memberikan efek dari diagonal. Kemudian ketika kita memotret, kita mencoba untuk mencari pola. Kadang-kadang di sekitar kita, apakah itu bunga, apakah itu pohon, apakah itu tiang, seperti dalam kasus ini, saya foto ini di Wihara Sampokong di Semarang itu. Kita lihat jajaran hiasan, itu pola. Jadi kita mengambil efek dari satu irama, ritme dari warna-warna yang ada. Ini lebih simpel lagi. Ini foto ikan asin sedang dijemur, itu juga menunjukkan pola. Jadi kadang-kadang kita kalau melihat, kita memotret sekeliling kita harus mencari pola-pola ini di sekeliling kita sendiri. Nah, aspek yang lain adalah human interest. Jadi kalau kita memotret sesuatu, sebaiknya ada unsur manusia. Misalnya bahkan pemandangan atau apapun, itu ada unsur manusia. Itu memberikan satu kesan bahwa foto itu lebih hidup. Jadi ini contoh, ini saya foto di Miangas ini di Talaut ya, Sulawesi Utara. Gitu. Di pulau paling utara di Indonesia. Saya memotret kapal, tapi saya kasih foreground-nya ada anak, sehingga dia memberikan satu kesan hidup atau memperlihatkan skala dari foto ini. Ini saya foto di Sumba, rumah-rumah tradisional Sumba itu menjulang tinggi, dan saya perlihatkan ada orang itu kecil-kecil di bawah itu. Ini untuk menunjukkan juga skala dari bangunan tadi, bahwa bangunan ini sangat tinggi. Gitu. Di samping ada unsur manusia di situ. Unsur human interest tidak selalu penuh ya, manusia penuh. Jadi kadang-kadang kita memotret satu benda atau satu hewan atau apapun, tapi dengan menunjukkan tangan, itu saja sudah memberikan satu unsur manusia yang membuat gambar itu menjadi lebih hidup. Jadi tidak selalu harus penuh. Ya. Unsur manusia, human interest itu bisa cuma bagian dari orang, tangan misalnya, dan macam-macam. Itu dibanding hanya kita memotret binatang atau benda, dengan ada tangan di situ menjadi lebih hidup gambar itu. Ini sama. Ini saya motret teman saya di Pulau Kakaban namanya ya. Lagi pegang ubur-ubur di sana. Ada unsur manusianya, ada unsur kehidupan di situ. Kemudian aspek yang lain adalah framing atau bingkai. Nah, ini lagi-lagi kepekaan kita ada di satu tempat atau satu lokasi, kita mencoba melihat sekeliling ya. Ini memotret masjid di Melaboh ini ya, di Aceh itu. Tapi saya tidak memotret langsung masjidnya,
saya mencoba melihat sekeliling, dan ternyata pagarnya itu ada pola geometris yang saya pakai sebagai frame untuk gambar ini. Ini salah satu. Jadi kadang-kadang fotonya objeknya sederhana, tapi kita mencoba untuk melihat dari sudut pandang yang lain. Dalam kasus seperti ini, foto menjadi lebih punya dimensi. Jadi kita memperlihatkan ada foreground, latar depan, ada latar belakang, sehingga dia punya kedalaman. Jadi foto yang seperti ini punya kedalaman. Jadi tiap kali kita ada di lokasi, kadang-kadang kita harus melihat sekeliling apa yang kita bisa jadikan frame misalnya, atau bingkai dari sebuah foto. Ini bingkai itu tidak selalu satu yang geometris ya. Misalnya tadi daun saja di atas apa yang kita ambil di atas itu juga memberikan frame. Lagi-lagi kesan kedalaman. Ada foreground, ada background di situ. Simpel banget. Jadi ini sebenarnya rahasia sebuah foto yang simpel. Foto menjadi lebih hidup atau lebih menarik karena hanya sentuhan sedikit kecil ya. Ini sama. Jadi lagi-lagi framing itu tidak bentuk geometris yang kaku ya. Pohon atau bangunan atau apapun kita bisa menjadi frame di situ. Jadi framing itu bukan sesuatu yang geometris kaku ya, tapi apa saja kita bisa pakai itu. Dramatic angle. Jadi beberapa fotografer mengambil sudut pandang yang dramatik ya. Misalnya ini dari atas ya. Sekarang mungkin nggak terlalu problem, orang punya drone ya, tapi smartphone itu juga bisa dipakai untuk drone ya. Tapi mungkin itu agak mahal ya. Tapi kalau mau mudah, kita misalnya kalau memotret sesuatu, kita harus naik ke pohon misalnya. Atau teman-teman saya fotografer profesional biasanya bawa tangga gitu. Jadi kemana-mana dia bawa tangga lipat. Kalau dia motret dia bisa ngambil angle yang agak dramatis, misalnya agak sedikit dari atas. Ya, misalnya ini foto di Talaut saya ambil dari atas kapal, agak dramatik tentang apa orang-orang di kapal. Ya. Dramatic angle atau angle yang drama itu bisa juga dari bawah banget gitu loh. Ini simbol dari perjalanan kami keliling Indonesia, sepatu sama sepeda motor. Ngambilnya gimana ini? Kameranya ditaruh di tanah gitu. Dia memberikan angle keseluruhan gitu loh. Ada sepatu, ada sepeda motor. Ini jadi kadang-kadang untuk mendapatkan dramatic angle ini cuma bagaimana kreativitas gitu. Kita naik pohon, naik tangga, atau kita turun ke bawah untuk ngambil angle yang dramatis. Gitu. Ini objek yang sangat sederhana, tapi difoto dengan cara dramatis menjadi lebih menarik. Sama, ini sebenarnya dramatic angle dari ini saya foto di Sumba, orang lagi menenun, tapi saya tidak memotret orang dari samping atau apa, tapi dari tempat dia menenun. Jadi dari balik di bawah tenunan dia gitu. Ini juga dramatic angle. Ini lagi-lagi ini cara kita untuk membuat objek sederhana menjadi agak luar biasa gitu. Enggak biasa gitu. Oke, ya kadang-kadang kita memerlukan juga foto yang memperlihatkan gerak ya. Ini orang lagi bikin tembikar keramik di Lombok ini, saya kira saya pernah motret ini. Di Banyuk Mulek namanya. Jadi ada kesan gerak di situ. Sama, kesan gerak. Pikiran yang bergerak. Ya. Kemudian ketika kita memotret, kita kadang juga memanfaatkan warna yang ada di sekeliling kita. Nah, ini lagi-lagi tentang kreativitas dan kepekaan kita untuk melihat warna. Apa saja yang bisa memberikan nuansa warna, membuat foto kita lebih colorful ya. Ada beberapa teman saya fotografer, dia kemana-mana bawa pot kembang. Jadi di foreground dia selalu mencoba kasih bunga sehingga hampir keseluruhan menjadi colorful ya, atau berwarna. Ini juga berwarna. Pak Farid, mohon izin. Ya. Ya, Pak Farid, ini ada
tercoret sepertinya. Ya. Mohon Ada apa? Maaf. ada garis tercoret, apakah mengganggu atau tidak? Nggak apa-apa. Itu kenapa itu Oh kira-kira? baik, itu tercoret Pak. Tadi pas Bapak pas mau next tercoret. Oke. Nah ini bisa saya bantu untuk menghilangkan, tapi mohon Bapak bisa mengalihkan saya sebagai host. Nanti saya yang membuka paparannya Pak Farid aja. Maaf, mengganggu sekali nggak? Kalau nggak mengganggu teruskan Ini aja. tidak Bapak, tidak. Oke, kita teruskan aja. Kalau Oke, nggak, baik. ya. Baik Pak, silakan. Lagi-lagi colorful ya, warna. Kita peka terhadap warna-warna yang ada di sekeliling kita dan kita memanfaatkan itu dengan maksimal mungkin ya. Kalaupun tadi nggak ada taman atau apa, kita kadang bisa ngambil apa saja yang ada di dekat kita yang punya warna menonjol. Yang berikutnya adalah close up ya, foto yang sederhana, simple. Kadang-kadang kita menjadi lebih menarik kalau kita ambil dengan agak dekat gitu ya. Sehingga kita bisa menunjukkan tekstur, menunjukkan warna, menunjukkan mimik, misalnya mimik raut muka secara lebih detail ya, close up. Dan kita ambil jauh lebih dekat. Sama, ini anak sedang kira-kira apa ini? Gambar apa? Ada yang tahu nggak? Ini anak yang sedang 17-an, mereka panjat pinang ya, pakai ini close up, ambil close up untuk memperlihatkan raut mukanya yang secara lebih tajam ya. Ini ibu-ibu suku Bajo ini di Sulawesi, ini saya foto di tadi. Kalau close up kita bisa memperlihatkan bahkan gurat-gurat kulitnya untuk menunjukkan bahwa beliau sudah tua dan sebagainya. Jadi lagi-lagi untuk menonjolkan aspek dari foto. Yang lain adalah aspek yang lain dalam fotografi adalah siluet. Siluet itu sebenarnya kita mengambil objek di balik sinar di latar belakang, sehingga objek yang di depan sebenarnya nggak kelihatan kecuali hitam dan semacam. Jadi kalau kita memotret di baliknya, misalnya matahari dan semacam, kita bisa membuat siluet seperti ini. Ini juga siluet matahari terbit ini di Rajuni, ini di Sulawesi Selatan. Kalau yang ini di Raja Ampat, nih anak-anak sedang bermain ketika senja hari. Kalau ini pas sunrise. Kontak. Jadi saya ingin menunjukkan di foto ini misalnya bahwa desa ini adalah desa anak ini anak Flores ini. Jadi saya ajak anak ini untuk naik ke bukit untuk memotret dia dan memotret kampungnya di latar belakang. Ini naik bukit ini ke atas. Anak ini saya ajak dia sebagai foreground dan kemudian desanya ada di bawah ini ya, desa di tepi pantai ini. Jadi dia memberikan konteks di situ. Ada kaitan antara objek rumah dengan objek anak ini, ada kaitan. Ini juga konteks, ini sebenarnya gambar di Papua untuk menunjukkan rumah orang miskin di di tepi pantai sebenarnya, itu lagi-lagi konteks. Jadi objek yang kadang sudah berbicara sendiri tanpa harus kita kasih penjelasan. Ini juga foto yang simple banget, tapi jarang orang bisa dapat. Jadi ketika saya keliling Indonesia, saya tidak datang sebagai seorang turis, sehingga saya bisa akrab dengan orang-orang yang saya kunjungi atau tempat saya menginap. Karena selama saya keliling Indonesia, saya menginap hampir di mana saja. Di musola, di emper warung, di rumah penduduk. Nah, ketika ke rumah penduduk, saya bisa memotret mereka bahkan sampai ke dapurnya. Karena kita tidak datang sebagai turis. Untuk melihat, biasanya objek yang menarik itu justru ada di dapur, gitu, rumah seseorang. Apa yang dia masak, apa yang dia lakukan. Jadi ini juga objek sederhana, tapi kalau pendekatannya keliru, kita nggak akan bisa mendapatkan foto yang seperti ini.
ini memerlukan tadi perkenalan, ngobrol dulu dan sebagainya, baru kita bisa memperlihatkan seseorang dalam kehidupan yang casual atau biasa gitu. Detail. Ini juga salah satu hampir sama dengan close up tadi. Jadi kadang-kadang objek tertentu tidak perlu harus seutuhnya, tapi kita ambil sebagian saja, tapi yang memperlihatkan cerita dari dia. Saya kira ini teman-teman, ibu-ibu bisa menebak ini ya, ini foto di Indonesia Timur, ini di Papua, ketika orang suka makan pinang. Ya. Jadi hanya pinangnya saja, sama giginya yang merah. Untuk memperlihatkan tadi, lagi-lagi tradisi makan pinang. Ini juga sebenarnya simpel banget, ini tentang objek yang sederhana, permainan halma, tapi kita tahu halmanya bukan dari plastik biasa, cuma dari tutup odol ya. Jadi untuk memperlihatkan keunikan dari, ini saya foto misalnya di Miangas ya, ketika di situ termasuk daerah yang terpencil, orang harus 2 hari penuh misalnya dari Manado sampai ke Miangas ya dengan kapal, nggak ada peralatan, nggak ada alat yang ini, sehingga orang bermain dengan apa yang ada gitu. Permainan halma dengan biji-biji yang sekenanya. Oke. Ini memperlihatkan 2 hal tentang perempuan, rumah, tapi sekaligus juga memperlihatkan lampu minyak ya. Ini menunjukkan bahwa daerah itu belum ada listrik gitu misalnya. Tadi detail sekaligus untuk memperlihatkan konteks cerita, tanpa banyak mengatakan foto ini akan jelas bahwa ini adalah rumah yang nggak ada listriknya, pakai lampu minyak. Detail, kadang-kadang kita harus masuk ke ini tanpa harus memperlihatkan seluruhnya. Ini juga detail. Salah satu yang saya suka kalau saya mengunjungi perkawinan, pesta perkawinan dan semacam, adalah memotret aksesorinya atau hiasan yang ada di situ. Ini saya kira ibu-ibu paham, ini mungkin hiasan perkawinan orang Padang, tradisional Padang. Detail memperlihatkan tadi bagaimana kumbang sedang mengambil madu dari bunga. Ini bisa nggak pakai smartphone? Bisa. Sekarang ini smartphone juga asal tidak terlalu dalam, kita bisa mengambil foto tapi dilapisi oleh plastik atau apa yang bisa untuk bawah laut ya. Walaupun tidak bisa sangat dalam ya. Ketika keliling Indonesia, saya menyelam dari Aceh sampai Raja Ampat dan saya membuat foto khusus, buku khusus tentang underwater ya. Bagian dengan memakai sebenarnya kamera yang simple seperti GoPro ya. Sekarang sangat murah sebenarnya. Itu hampir seperti smartphone, kecil banget ininya. Dan itu sudah bisa untuk memotret yang seperti ini. Kalau ada ibu-ibu yang suka menyelam bisa memotret yang seperti ini dengan GoPro, dan walaupun tidak cukup dalam ya. Nah, ini saya lagi motret di Talaut. Ini objek yang lain, memotret orang yang lagi menyelam di bawah. Yang saya ingin tekankan bahwa tidak semua fotografi itu sebenarnya soal teknis tadi. Tadi kan ada framing, ada fokus, ada aturan segitiga, dan semacam. Kalau menurut saya yang menarik dari fotografi itu kadang-kadang justru bukan soal teknis fotografinya, tapi objek. Jadi kalau kita suka jalan-jalan, suka melihat, suka peka terhadap sesuatu, fotografi itu menjadi lebih menarik. Jadi tidak sekedar teknis, tapi apakah kita punya kesediaan misalnya untuk pergi ke suatu tempat atau melihat objek yang menarik atau peka terhadap objek yang ada di sekeliling kita. Makanya tadi kadang-kadang kalau kita datang ke suatu lokasi,
kita juga harus melihat sekeliling untuk mencari sebenarnya objek apa yang lebih menarik di situ. Nah, ini sedikit cerita aja nih. Kenapa saya bisa dapat objek banyak? Karena saya keliling Indonesia ya. Saya keliling Indonesia selama 1 tahun, naik sepeda motor, tidur di mana saja, sehingga punya foto yang agak kaya ya. Karena saya tidur di rumah penduduk, mencari ikan sama nelayan dan segala macam, sehingga punya objek yang agak kaya ya. Ini perjalanan saya keliling Indonesia, naik sepeda motor, hampir setahun penuh. Saya berdua, yang lebih gemuk itu teman saya dari Bandung. Kita kadang-kadang naik kapal, naik segala macam untuk memperlihatkan saya mengunjungi 80 pulau kecil ya. Itu mewakili 40 kepulauan di Indonesia, dari pantai barat Sumatera sampai Maluku. Oke, ini beberapa buku yang saya terbitkan. Jadi dari foto-foto yang saya bikin tadi, ini buku yang saya terbitkan, salah satunya Taman Laut, itu foto underwater sebenarnya, bawah laut ya, tentang karang. Ini buku yang salah satu yang diterbitkan. Saya juga pernah pameran foto, ini pameran dari kepulauan tadi. Jadi perjalanan jurnalistik juga sebenarnya kalau menurut saya adalah perjalanan spiritual ketika saya keliling ini. Oke, saya kira itu mungkin ada pertanyaan ya dari ibu-ibu. Jadi tadi sebenarnya simple, teknis atau teori yang simple, bagaimana membuat foto yang objeknya sederhana, alatnya sederhana, tapi menjadi sedikit lebih menarik sebenarnya di situ. Silakan Ibu-ibu, mungkin Mbak Farah sama teman-teman. Baik, terima kasih Pak Farid Gaban, luar biasa atas materi yang disampaikan. Nah, ini sudah room chat-nya sudah banyak sekali Pak pertanyaannya. Oh gitu. Kan ada yang daftar. Oh, saya stop dulu ya, share-nya ya. Silakan Bapak. Baik, mungkin sebelum dibacakan kita persilahkan diskusi dulu ya Pak ya. Ya, silakan bunda-bunda ini dari 16 wilayah, silakan ini kita masuk di sesi Q&A, bisa langsung menanyakan kepada narasumbernya. Kami persilakan dari wilayah mana dulu ini? Silakan bisa dinyalakan mikrofonnya. Ya, halo. Bu Ati dari Jawa Timur. Halo Bu Ati. Ya. Ya. Silakan Bu Ati. Terima kasih. Suaranya kecil sekali, Bunda. Mohon bisa didekatkan mikrofonnya. Sudah. Ya, sudah Bunda, silakan. Oke, menarik objeknya, ternyata kita memang harus mengasah kepekaan dari objek yang akan kita tuju. Seperti itu katanya Bang Farid. Kemudian kepekaan spiritual juga menjadi pendukungnya. Tadi yang ditampilkan itu semua foto yang berbicara itu ya. Ini hal menarik bagi saya. Kadang-kadang untuk mengambil angle itu apakah juga harus mengambil secara celebration, misalkan yang tidak sesuai dengannya harus dengan duduk atau berbalik supaya angle-nya dapat, atau bagaimana itu supaya mendapatkan angle yang halo Bu Ati, sepertinya terputus ya Pak Farid juga mendengarnya terputus. Bu Ati terputus-putus sehingga tidak jelas pertanyaannya. Coba diulangi sekali lagi, hanya pertanyaan saja. Bu Ati. Ya. Mbak Farah. Ya, Bu Ati, terima kasih pertanyaannya. Sepertinya sinyal dari Bu Ati sendat-sendat, terputus-putus tidak jelas. Bu Ati bisa meninggalkan pertanyaan di kolom chat, Bunda ya. Nanti coba kita diskusikan bersama. Oke. Baik, terima kasih. Setelah Bu Ati, kami silakan tidak hanya bunda-bunda, bapak-bapak juga bisa. Pak Rudi, tadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan di kolom chat, mau ditanyakan langsung ke Pak Farid? Tadi saya mau menjawab Bu Ati kan tanya tadi di chat itu ya. Untuk Bu Ati ada pertanyaan di chat?
Ya, Silakan Pak. Ada, Mbak. Oke. untuk mengambil angle menarik perlu mengambilnya sehingga posisi berbaring atau ambil foto dengan gerak tubuh yang tidak sewajarnya. Sebenarnya ya seperti itu tadi. Jadi sebenarnya bukan, kalau fotografer yang biasa itu kadang-kadang juga dia sampai delosor gitu ya, delosor untuk bisa dapat angle Ya. yang menarik ya. Tapi sebenarnya ya tidak harus, kadang-kadang tidak harus ekstrem seperti itu ya. Makanya tadi bisa aja misalnya naik sedikit ke atas kursi gitu, ada kursi misalnya kita bisa melihat dari situ. Tapi juga nggak perlu juga sangat ekstrem ya. Walaupun kalau kadang-kadang kalau untuk dapat gambar yang bagus ya mungkin agak sedikit ekstrem. Kita nggak perlu ndelosor sebenarnya dengan memakai smartphone itu. Kita cukup misalnya smartphone-nya ditaruh di tanah aja itu sudah akan memberikan angle yang berbeda, saya kira itu. Beberapa pertanyaan yang lain lebih untuk berita ya sebenarnya ya. Saya diminta oleh Mbak Henning kemarin sebenarnya hanya fotografi gitu loh. Tapi menurut saya ini bisa untuk session lain ya, saya kira ya. Tapi ada satu pertanyaan tentang fotografi tadi ya. Ini dari Ibu Zakia Mediana Sabila. Ya. Bagaimana proses pembuatan fotografi dan jurnalisme yang mudah memanfaatkan smartphone? Saya kira tadi sudah ya sebagian ya. Bagaimana membuat kutipan? Nah ini nanti apa? Ini Baik, saya bantu memilah pertanyaannya, Pak Farid. Ya, boleh. Mungkin yang nomor 10 ya, nomor 10 sama nomor 12. Ya. Oke, silakan Pak, kalau mau dijawab dulu yang nomor 10. Oke, nomor 10. Bagaimana mengatur pencahayaan outdoor sama indoor ya? Kalau saya lebih suka sebenarnya pencahayaan yang alami ya. Jadi kalau bisa sih foto yang bagus biasanya pagi atau sore ya. Dan itu sebaiknya lebih banyak outdoor gitu loh. Kalau indoor sudah pasti kita akan membutuhkan blitz atau light ya. Dan biasanya fotonya nggak terlalu menarik. Jadi kalau membuat foto yang menarik, menurut saya cahaya alami itu jauh lebih menarik ya. Kiat menjadi fotografer profesional ya. Jadi saya kira ya pasti sebagian kita tadi menguasai teknik tadi. Dan kalau mau menjadi yang profesional ya kita harus punya peralatan yang relatif lebih bagus ya. Jadi saya sarankan kalau misalnya nggak bisa beli yang agak mahal ya, SLR kamera SLR seperti Canon atau Nikon yang cukup besar, yang kadang-kadang lensanya kita harus ganti-ganti ya. Kita beli yang semi pro ya, kayak misalnya yang pocket sedikit di atas pocket itu. Itu yang kamera itu nggak terlalu mahal, mungkin sekitar 4 juta, 3 jutaan, tapi kita sudah bisa membuat satu foto yang lebih bagus. Jadi menurut saya kalau mau jadi agak profesional ya kita perlu sedikit bersyarat ya di situ ya. Apalagi ya? Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Rudiansyah dari Sumatera Selatan. Itu foto-foto yang di slide diambil pakai HP semua kah Pak? Kalau boleh tahu HP-nya HP apa? Sebagian besar pakai HP ya, HP saya atau pakai GoPro. GoPro itu hampir semi seperti HP tapi malah lebih kecil dari HP. HP saya waktu saya keliling itu masih Xiaomi, waktu itu belum ada. Ingat saya Samsung lah saya kira pada waktu itu ya, tahun itu kan sekitar 10 tahun yang lalu ya saya keliling. Nggak semuanya pakai HP tadi. Saya ingin menunjukkan beberapa angle ya, tapi sebagian besar dari foto yang saya ambil di ketika keliling itu juga dari HP. Saya mengambil dari HP dan sama profesional. Maksud saya yang saya upload ke Facebook dan semacam yang dari HP. Yang saya simpan untuk dokumentasi, untuk bikin foto, buku dan semacam dari kamera yang lebih profesional. Baik. Kemudian juga ini ada pertanyaan dari Bu Eli, Kalimantan Barat.
bagaimana pengaturan dan teknis penggunaan perangkat itu agar bisa menghasilkan gambar yang se-wow itu. Ya, sebenarnya apa yang saya sampaikan itu sebenarnya kiat-kiat yang simpel ya tadi. Seperti kiat aturan segitiga itu simpel banget. Gitu. Kemudian framing itu simpel banget. Jadi asal kita punya kepekaan terhadap visual ya sekelilingnya, itu kita akan bisa membuat foto-foto yang dengan objek sederhana, tapi juga lebih lebih bagus lah ininya lah. Ya. Sedikit saya mau menjawab ada pertanyaan dari Mbak Widyarinanti, Jawa Barat ya. Ya, silakan Mbak. Apa yang harus dilakukan ketika semua angle gelap atau kurang cahaya? Ya pasti ditambah cahaya. Kadang-kadang kita bisa menambahkan lampu di situ. Kita menambahkan bahkan mungkin untuk beberapa hal kita memang harus bawa lighting yang lebih banyak ya. Cuma saya pribadi saya nggak terlalu senang memotret dengan lighting ya, makanya objeknya sebisa mungkin punya pencahayaan yang bagus. Tapi kalau kita mau memotret misalnya sebuah peristiwa di sebuah ruang yang agak gelap ya, kita harus kita lihat sekeliling. Kalau ada jendela yang harus dibuka ya kita buka. Kalau ada lampu kita tambahkan lampu. Kemudian menyiasati backlight ya. Ini biasanya juga dengan lampu ini. Jadi kalau objek yang kita mau foto tapi kita tidak mau menghasilkan siluet seperti yang tadi saya contohkan, ya orang harus menambahkan lampu gitu. Lagi-lagi blades atau lighting salah satu yang bisa kita pakai. Pertanyaan ketiga, biasanya yang kami foto adalah rangkaian kegiatan. Jadi objeknya banyak. Bagaimana agar objek foto kita menjadi rangkaian cerita tanpa memberi keterangan pun untuk menggambarkan kegiatan. Ya, artinya sebenarnya kalau seperti ini, menurut saya fotografer harus membuat sedikit skrip ya. Skrip itu catatan ya untuk pengambilan objek sehingga objek itu sudah bisa cerita sendiri. Jadi sebelum memotret sebaiknya kita sudah punya gambaran kira-kira kegiatan apa itu dan poin-poin apa saja yang mau kita foto ya. Dengan cara itu kita menjadi lebih fokus apa saja yang mau kita ambil ya. Saya kira caranya adalah membuat skrip. Sama seperti kalau seseorang mau bikin video, dia harus membuat semacam kayak senario gitu. Senario itu step-step atau langkah-langkah yang mau dilakukan. Gambar-gambar apa saja yang mau inilah. Ya, untuk membuat, ya, oke. Ada pertanyaan terlewat di chat di atas. Tadi ada yang minta mohon dijelaskan teknis siluet. Ya, siluet itu sebenarnya seperti backlight ya. Sebenarnya kalau pagi hari ketika matahari terbit, kita memotret membelakang. Kita ada misalnya ada di sebelah barat, objeknya di timur, dan di belakangnya itu matahari terbit. Nah, itu siluet ya. Jadi hampir pasti kamera kita ngitungnya adalah cahaya di belakangnya, sehingga objeknya menjadi gelap ya. Atau hanya hitam ya, itu yang namanya siluet ya. Sebenarnya itu sama tadi pertanyaan Bu Widya, backlight kalau kita nggak tambah cahaya itu jadinya siluet gitu. Sama seperti ketika sore hari kita memotret menghadap matahari terbenam, objeknya ada di depan matahari, itu juga pasti akan dapat siluet. Jadi intinya sebenarnya siluet itu adalah outline dari, karena gambarnya nggak jelas karena ada cahaya yang lebih kuat di belakangnya. Sebenarnya dalam istilah yang lain itu yang disebut sebagai backlight ya. Cuma memang kita sengaja backlight-nya gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Ya, Pak. Ada kelewatan? Bagaimana agar mengatur ketika diambil zoom itu objeknya jadi tidak blur? Bagaimana cara mengatasi agar tidak blur? Ketika zoom, maaf, gimana tadi?
kadang kalau di Zoom objek jadi blur. Bagaimana mengatasinya? Itu aja tuh nasi goreng. Ini untuk gambar bergerak ya, bukan gambar berhenti ya. Kalau kabur ini. Zoom itu biasanya gambar yang bergerak ya. Menurut saya agak susah mengatasi kalau gambar bergerak ya. Tapi intinya begini, biasanya kalau kita pakai Zoom itu memang kamera sendiri kurang adaptif, kurang cepat untuk mengantisipasi. Jadi misalnya harus ditunggu dulu. Ketika kita membuat Zoom, zooming misalnya untuk memperlihatkan detail, baru setelah agak lama baru kita pencet tombol untuk shutternya gitu loh. Jadi jangan langsung zoom, langsung kita pencet on untuk memotret. Gitu. Biasanya itu agak kabur. Tapi kalau kita tunggu sebentar sampai zoomnya agak stabil, itu biasanya menjadi lebih jelas. Gitu. Oke. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Bu Anisah Nurwiyati, bagaimana cara mengasah kepekaan dalam fotografi? Nah, oke. Jadi kepekaan itu atau kreativitas ya biasanya melihat detail itu bisa dilatih seperti kita melatih otak kanan kita. Otak kiri kita cenderung melihat sesuatu secara linear ya. Karena otak kanan kita itu lebih kreativitas, imajinasi, dan juga kepekaan pada unsur warna. Nah, di sini sebenarnya sama seperti cara kita untuk memacu kreativitas. Artinya kita lebih peka terhadap seni, menurut saya. Ini juga penting sebenarnya tidak hanya dalam fotografi, dalam penulisan. Ya. Saya sering memberitahu kepada teman-teman yang ingin menulis bagus, itu kalau dia menjadi fotografer. Sebaliknya, kalau mau menjadi fotografer juga menulis bagus. Ya. Menurut saya itu dua hal yang saling berkaitan. Dan ini biasanya ditumbuhkan dengan kita suka gambar juga. Nggak perlu gambar kita menjadi bagus. Saya suka cat air ya. Menggambar kembang, menggambar macam. Bukan gambar saya bagus, tapi itu melatih kepekaan kita. Melatih kita untuk melihat detail ya. Menggambar rumah, dengan menggambar sebuah rumah misalnya, kita akan melihat rumah itu jendelanya, atapnya, ukirannya, dan sebagainya. Itu kita menjadi lebih peka gitu. Jadi menggambar itu salah satu membuat kita lebih peka ya terhadap unsur-unsur visual ya. Tapi yang lebih luas dari itu, kepekaan kita diasah dengan imajinasi itu. Tadi kita suka musik, kita suka sastra dan macam, biasanya kita juga akan lebih peka terhadap hal-hal detail di sekeliling kita. Saya kira itu. Ya, terima kasih, Pak. Ini tadi yang bagaimana mengatur pencahayaan outdoor dan indoor sudah dijawab belum tadi? Sudah, tadi ya. Oke. Berikutnya ada, apakah pernah seorang jurnalis ambil foto dengan cara selfie? Adakah tekniknya? Kadang nggak ada teman yang foto nih, Pak, sendirian nih. Pakai tripod itu biasanya. Sekarang banyak sekali alat ya. Banyak. Tapi kalau jurnalis saya kira jarang memotret dirinya sendiri itu. Kecuali untuk dokumentasi ya. Tapi kalau foto jurnalisme itu adalah tentang objek di luar fotografer. Kalau selfie memang untuk kepentingan yang betul media Pak. Sosial. Yang betul Justru Apa? Ya. Terputus berarti. Baik. Oke. Baik. Nah, Pak, ada tidak untuk mengambil foto itu yang sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalisme? Oke, yang kalau dalam fotografi jurnalisme sama seperti sama seperti kita menulis ya sebenarnya. Harus faktual gitu. Tidak ada rekayasa di situ. Jadi dalam foto jurnalisme itu foto yang apa adanya. Ini beda dengan foto yang di studio ya. Kalau foto studio itu kan diatur. Kalau foto jurnalisme adalah foto yang apa adanya, objek yang ada di tempat itu. Walaupun tadi kita memainkan ada unsur framing dan segala macam, tapi semua itu harus faktual. Gitu.
Itu bukan sesuatu yang kita rekayasa. Tadi saya mengatakan ada teman yang bawa kembang misalnya, itu bukan dalam konteks foto jurnalisme, itu foto yang secara umum ya. Jadi kalau foto secara jurnalisme membawa kembang kemudian menempatkan itu dalam objek foto kita, itu sudah termasuk rekayasa. Nah, fotografi jurnalisme tidak mengenal yang seperti itu. Jadi apa adanya. Kita cuma mencoba mengambil gambar dari angle yang menarik. Ya. Ini juga ada lagi, Pak, rekomendasi untuk spesifikasi smartphone atau HP yang bagus untuk dipakai untuk sinematografi, smartphone fotografi ini. Rekomendasi. Iklan, bukan bermaksud iklan, cuma mungkin spesifikasinya kali ya, Pak ya. Kamera berapa megapiksel dan sebagainya. Hampir semua foto smartphone yang ada sekarang yang paling murah pun ya kayak Xiaomi itu paling murah saya kira beberapa ya. Itu sudah cukup bagus. Makanya menurut saya sebenarnya bukan soal smartphone-nya, tapi soal kreativitas atau imajinasi atau angle yang kita ambil. Jadi saya menyarankan sih sebenarnya hampir semua smartphone kalau menurut saya bisa kita pakai ya. Asal bukan yang cuma untuk SMS ya. Belum smartphone. Kalau sudah smartphone, kalau menurut saya yang mana saja kita bisa pakai. Tapi yang lebih penting adalah imajinasi kita, angle yang kita ambil, sudut pandang dan segala macam. Jadi sudut pandang itu menjadi lebih penting. Kemudian objek, juga kesediaan kita misalnya untuk datang ke suatu tempat karena objeknya menarik dan segala macam. Menurut saya lebih penting itu dibanding alatnya sendiri. Ya, baik. Ini di kolom chat sudah ada yang menaruh contoh foto, Pak, minta dikomentari. Ini ada dari Pak Rudi, Sumatera Selatan. Berikutnya nanti Bu Irma, mohon maaf, pertanyaan Bu Irma sebenarnya saya terlewat. Saya cari belum ketemu Bu Irma, bisa menaruh pertanyaan lagi. Bisa di-download, Pak, pertanyaan foto yang ada di kolom chat? Oke. Ini yang foto penyerahan KIT ya? Iya. Oke. Ini foto sebenarnya simpel sekali. Ini sebenarnya salah satu foto yang mencoba untuk melihat keseluruhan dan juga konteks dan saya kira ini salah satu foto yang bagus karena dia tanpa harus dikasih tahu kira-kira pembacanya atau pemirsanya, dia sudah tahu foto tentang apa ini. Hampir semua cerita, walaupun akhirnya ini foto nggak punya fokus. Tapi sebenarnya kalau menurut saya kalau tujuannya untuk bercerita tentang satu kegiatan, foto ini sudah cukup bagus ya. Tapi kalau tujuan dari foto ini adalah memotret dua ibu yang di tengah itu, menurut saya fokusnya hilang di sini. Tapi kalau mau menceritakan keseluruhan foto ini, menurut saya bagus. Jadi kadang-kadang dalam fotografi kita harus memutuskan apa sih sebenarnya yang mau kita ceritakan dari sebuah foto itu. Apa sih yang mau kita omongkan dari foto itu. Sama seperti ketika kita menulis, kita membuat outline dan segala macamnya. Memoto itu tujuannya apa? Kita mau memperlihatkan keseluruhan atau kita mau memperlihatkan objek tertentu. Jadi dalam foto tadi kalau tujuannya adalah untuk memperlihatkan keseluruhan, foto itu sudah sangat bagus karena hampir semua aspeknya kelihatan di situ. Tapi kalau mau bicara tentang sesuatu yang lebih spesifik, menurut saya foto itu menjadi terlalu umum. Jadi lagi-lagi sebuah foto adalah apa tujuan kita untuk membuat foto itu atau menampilkan itu dalam frame gambar. Ini sama seperti kalau kita menulis, fokus kita menulis itu apa? Apa yang mau kita kemukakan? Saya kira sama sebenarnya problemnya di situ. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Ini ada yang menanyakan mana foto yang dibedah Bu Nur Aini Jatim, bisa di-scroll up, ada 2 foto. Untuk Bu Irma, ini dari Riau, menanyakan bagaimana cara mengambil foto dengan fokus bergerak, atau sebaliknya kita yang memotret bergerak agar hasilnya bagus bagaimana?
Ini kalau foto gambar bergerak dan kita ikut, biasanya kita memakai kamera yang lebih bagus ya. Kalau pakai kamera smartphone agak susah karena smartphone punya keterbatasan di situ. Biasanya untuk gerak dia menjadi terlalu peka sehingga nggak bisa ngambil fokus. Tapi kalau kita mau memotret objek bergerak, kalau menurut saya kita memerlukan kamera yang lebih bagus. Kalau smartphone agak susah di situ. Walaupun kita bisa ngikutin juga, tapi ketika kita menggerakkan smartphone, biasanya gambarnya jelek, kabur gitu. Jadi saran saya kalau untuk gambar bergerak ya pakai kamera yang lebih bagus. Paling enggak bukan kamera serius tapi kamera yang semi profesional ya. Ya misalnya Coolpix-nya Nikon itu sudah cukup bagus. Oke. Ya. Ya, Bu Ati mohon di mute mikrofonnya agar tidak masuk suaranya dari sini. Ini masih ada pertanyaan Pak Farid. Stop dulu. Ya, oke. Ada lagi. Nah ini, posisi HP yang bagaimana supaya gambar tidak pecah saat diedit. Nah, ini kan kadang kita mengedit gambar ya Pak, supaya fotonya lebih cerah dan sebagainya. Itu gimana supaya nggak blur? Mungkin ada aplikasi tertentu atau teknik tertentu, Pak? Saya kira nggak ada. Itu ketika kita memotret itu betul-betul harus steady. Kamera itu jangan goyang. Kalau goyang sedikit sudah pasti kabur. Makanya kadang-kadang kita memerlukan memakai kayak tripod gitu, semacam tripod gitu. Atau misalnya kalau nggak punya tripod itu, HP-nya ditaliin di satu tempat sehingga nggak goyangnya nggak terlalu banyak gitu loh. Jadi kalau goyang sedikit aja, HP itu sudah akan kabur. Jadi salah satu caranya adalah dengan kayak semacam tripod gitu loh. Atau sekarang ini sebenarnya banyak sekali peralatan seperti tripod. Monopod, semacam itu, ya betul. Itu saya juga punya gitu. Itu akan membuat Iya, Pak. Ya, itu betul. Jadi dia akan stabil gitu loh. Tapi kalau bergerak, saya kira disitulah problem dari kenapa gambar itu pecah gitu loh. Oke, berikutnya masih ada pertanyaan Pak. Untuk pemula seperti saya, ini dari Mbak Indah. Biar punya hasil foto yang bisa menjawab tujuan memfoto, persiapan apa yang wajib saya kuasai? Bentar. Tolong bisa diulang nggak pertanyaannya? Untuk pemula seperti saya, biar saya punya hasil foto yang bisa menjawab tujuan memfoto, persiapan apa yang wajib saya kuasai? Dari Bu Indah di kolom chat. Yang pertama, ketika kita mau motret, kita tahu dulu objeknya. Ya. Misalnya tadi acara ya, kita harus tahu misalnya rundown acaranya misalnya. Kalau kita mau motret kawinan, kita juga misalnya ini kawinan tradisi apa gitu loh. Tradisi Jawa atau apa dan sebagainya. Kadang-kadang kita harus tahu sedikit banyak sehingga kita tahu urutan-urutannya. Itu salah satu cara kita untuk membuat foto yang relevan dengan apa yang kita punya. Tapi saya kira salah satu yang kadang-kadang kita perlu membuat catatan semacam kayak script gitu loh. Apa aja sebenarnya yang mau kita foto. Itu salah satu cara kita untuk tadi membuat. Iya. Nah, nyambung terkait dengan jadwal tadi, jadi untuk proses memfoto kegiatan agar sesuai dengan alur kegiatan, kita bisa dengan panduan jadwal tadi ya Pak, sebagai skrip ya. Misalnya acara pembukaan, ya, sambutan pertama, ya. kedua, kemudian aktivitas pelatihannya, prosesnya seperti apa. Kita bisa mengumpulkan koleksi foto dari proses rundown itu ya Pak ya? Ya, betul. Ya. Baik. Hampir sama seperti kalau kita menulis sebenarnya. Baik. Pertanyaan berikutnya, Pak Farid. Tadi ada Bu Ngayomi dari Sumatera Utara mengirimkan foto lewat WA. Saya share ke WA-nya Pak Farid. Mohon dikomentari foto tersebut. Jadi ini ada foto, sepertinya bayangan ya Pak fotonya ya. Sayangnya saya pakai laptop dan tidak bisa membuka web WhatsApp. Oke.
Pak Farid apa bisa menampilkan Ini- dari komputernya ini- Pak Farid? Gambar. Ini ya fotonya, Bu ya. Apa? Dari Ini Bu foto Naomi. apa? Kecambah lagi tumbuh kayaknya ya. Bu Naomi, silakan Bu Naomi bisa Ya, menjelaskan. Mbak Farah, Ya, silakan. itu pertumbuhan dari kangkung. Jadi dari bibit. Pertumbuhan setelah 5 hari. Ya, 5 hari penanaman bibit. Oke, yang pertama ini kalau dari sisi komposisi agak terlalu vertikal ya. Menurut saya terlalu sempit. Jadi ruangnya sendiri kalau menurut saya terlalu vertikal. Kemudian sehingga kita kesannya sempit banget gitu. Kemudian yang kedua, kalau menurut saya sedikit kurang ke atas gitu loh untuk memperlihatkan tubuhnya kangkung. Harusnya agak digeser ke atas sedikit nih Bu, sehingga tadi kalau kita mau ruang kosong yang tadi saya bilang, ruang kosongnya jangan di sini ruang kosongnya harus lebih banyak di sini. Walaupun jadi kalau saya potong kira-kira segini, ini naik ke atas lebih tinggi lagi sehingga kelihatan gitu. Jadi kalau dari sisi komposisi saya kira itu komentar saya. Tapi kalau bisa juga ini jangan terlalu sempit seperti ini, agak lebar sedikit. Saya kira itu mungkin. Terima kasih Pak Farid. Ya. Terima kasih Pak Farid. Ini pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa mendapatkan info untuk bisa mendapatkan buku-buku hasil dokumentasi fotonya Pak Farid? Mungkin kita bisa lebih belajar teknik-teknik fotografinya. Itu di mana kita bisa mendapatkan buku itu ya Pak? Buku ini sudah nggak diproduksi ya karena sudah setahun. Tapi saya punya beberapa PDF-nya ya. Nanti saya boleh share ya. Apa boleh share PDF dan itu gratis gitu, nggak harus dibeli gitu. Nanti saya kirim Mbak Henning nanti untuk beberapa PDF. Atau ke Farah Pak. Ya. Baik, terima kasih Bunda-bunda dan Bapak-bapak sekalian. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Mungkin kami terlewat membacakan di chat. Silakan bisa menanyakan langsung sama Pak Farid. Silakan bisa dinyalakan mikrofonnya bagi yang mau bertanya. Baik, jika belum ada, nanti pertanyaan. Saya boleh bertanya lagi, iya. Mbak Farah. Silakan Bu Ngayomi dari Sumatera Utara. Ya. Tadi yang foto yang saya kirim itu tadi kan sudah dikomentarin ya sama Pak Farid gitu. Jadi yang mau saya tanyakan itu kalau kita mau membuatkan ini kan kita mau buat laporan ya. Kalau saya kan untuk budidaya tongkale ya, budidaya penanaman kangkung dan pemeliharaan lele dalam tong. Nah, itu kira-kira bagaimana cara saya mengambil event-event yang baik gitu ya? Mungkin ada saran-saran apakah waktunya itu di pagi hari atau sore hari gitu sehingga akan kelihatan pencahayaannya yang baik itu kira-kira seperti apa gitu saran-saran untuk saya gitu kira-kira. Terima kasih Pak Farid. Ya, terima kasih Bu Ngayomi di Sumatera Utara ya, Medan ya. Iya. Di Medan, Pak. Kalau di kalangan fotografer itu terkenal waktu yang paling bagus untuk memotret itu biasanya di bawah jam 9 pagi. Jadi dari matahari terbit sampai jam 9 pagi itu sebenarnya saat yang paling tepat pencahayaan yang paling bagus untuk memotret. Atau sore hari antara pukul 4 ke atas atau 3 atau 4 ke atas lah sampai menjelang maghrib gitu. Itu biasanya pencahayaan yang paling bagus ya. Jadi pertanyaannya tadi dari pertanyaannya itu pagi atau sore gitu. Kalau pas matahari lagi di tengah hari itu biasanya malah walaupun cahayanya kuat sekali itu biasanya tidak terlalu bagus. Cahaya yang bagus pagi atau sore. Iya. Ya.
Terima kasih Pak Farid. Baik, terima kasih Pak Farid. Menarik sekali diskusinya. Baik, Bunda-Bunda dan Bapak Ibu sekalian, ini masih ada waktu sekitar 20 menit lagi. Mbak. Silakan Bu Setiarti dari Pimpinan Wilayah Aisyah Bali. Silakan Bunda. Ya. 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 Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Farid. Terima kasih. Sangat bermanfaat sekali. Yang kami tanyakan mungkin bukan hanya teknik fotonya, sudah ditanyakan sama teman-teman. Cuman ketika kita mau membuat laporan, bolehkah kita membuat kolase dalam foto-foto itu dibuat kolase itu boleh nggak, Pak? Tentu saja tergantung laporannya, Bu. Kalau laporan tadi misalnya laporan kegiatan ya, saya kira bisa itu bisa untuk di kolase, walaupun mungkin supaya tidak terlalu crowded gitu juga tetap harus dipilih gitu loh. Jadi kolase yang bagus kalau menurut saya juga jangan terlalu semua ingin diomongkan, itu biasanya nggak terlalu bagus. Nah, kalau kita bicara kolase, kita pasti akan bicara komposisi tadi. Gambar-gambar yang cukup tajam tapi yang bisa dicampur jadi satu. Biasanya orang memakai peralatan editing seperti Photoshop gitu ya. Ada yang pernah pakai atau belum? Photoshop misalnya, Bu. Kalau pakai smartphone biasanya foto grid. Iya, foto grid. Ya, itu sebenarnya lebih simpel gitu ya. Tapi untuk bikin kalau yang agak lebih profesional itu biasanya pakai Illustrator atau pakai Photoshop. Namun biasanya kalau Kak Arti silakan. Itu untuk yang agar standar memenuhi syarat, oke, boleh dikolase. Ada batasan maksimal dan minimum berapa foto sih yang boleh dikolase biar ini tidak crowded dan sesuai standar jurnalistik? Sebenarnya tergantung dari luas frame-nya, Bu. Kalau misalnya 10 cm kali 8 cm gitu ya, saya kira kalau diisi sampai 20 foto itu terlalu banyak, saya kira. Paling ya mungkin sekitar 7 atau 8 foto gitu, sehingga semua masih bisa kelihatan ya. Artinya 9. Kalau kita itu udah biar masing-masing fotonya itu masih bisa dicerap oleh pembaca. Oke. Tidak terlalu kecil gitu, maksud saya. Karena memang kami ada 9 daerah sehingga biar tidak ini semuanya bisa dikolase maunya gitu. Tapi tergantung dari luasnya frame itu, Bu. Kalau satu halaman folio misalnya, saya kira banyak foto bisa masuk ya lebih. Tapi kalau lebih kecil dari itu, saya sarankan ya jangan sampai lebih dari 10, kira-kira 10 foto. Tapi sebenarnya yang ibu tanyakan itu tidak lagi fotografi, itu sebenarnya sudah desain namanya. Desain grafis itu namanya sebenarnya. Tentang komposisi desain. Maaf Pak, keluar dari tamak. Ya nggak apa-apa, Bu. Itu masih berkaitan, tapi sebenarnya sudah di luar teknis fotografi. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Arti. Bunda-bunda ada yang mau ditanyakan lagi ke Pak Farid Gaban? Baik, saya menambahkan sedikit pertanyaan, Pak. Nah, ini kan pengalaman Pak Farid Gaban, salah satunya pernah jadi fellowship di Asia Foundation. Nah, kegiatan kami ini juga disupport oleh The Asia Foundation. Nah, biasanya untuk foto-foto di Asia Foundation itu mendorong jurnalis atau foto-fotonya itu diarahkan harus seperti apa? Mungkin ada pengalaman Pak yang bisa di-share ke kami? Saya dapat fellowship keliling Amerika itu tahun 88 gitu. Dan yang saya foto memang hampir semua aspek itu ketika saya keliling Amerika. Saya keliling Amerika sekitar 3 bulan itu. Dari pantai timur sampai pantai barat di Amerika. Dari kota besar seperti New York sampai ke kota kecil seperti Sonora di
California ya. Jadi objek yang saya foto adalah keragaman dari itu. Saya kira tadi kalau di Indonesia saya kira tergantung dari programnya. Programnya mau memperlihatkan apa. Kalau memperlihatkan keragaman ya salah satunya seberagam mungkin objek yang mau kita ambil ya. Saya kira di situ. Tergantung programnya saya kira. Iya, terima kasih Pak. Nah ini kan kita sedang di masa pandemi Pak. Bagaimana pengalaman Pak Farjaban dalam melakukan fotografi di masa pandemi ini? Mungkin bisa di-share ke kita hal-hal apa aja yang perlu kita perhatikan agar kita tetap mendapatkan foto dengan kualitas yang baik, namun juga tetap aman dari COVID-19. Yang pertama sebenarnya kalau kita motret outdoor ya, artinya di luar ruangan, saya kira relatif lebih aman ya. Saya kebetulan sekarang di kaki Gunung Sindoro, jadi di desa. Gitu. Jadi objek yang saya foto adalah desa-desa ya sebenarnya, dan itu relatif lebih aman ya. Saya kira yang harus diwaspadai ketika kita memotret kerumunan. Kerumunan itu di dalam ruang terutama. Saya kira itu yang harus. Jadi kalau di masa pandemi menurut saya kita harus cenderung memotret di outdoor dibanding di indoor. Saya kira itu. Bahkan kalaupun ada kegiatan itu kegiatannya sebaiknya di outdoor, karena di outdoor di luar ruang itu relatif lebih aman kalau menurut saya. Jadi kalau menurut pendapat pribadi saya, kenapa Jakarta sangat banyak ya jumlah ini? Karena sebagian besar dari mereka yang terkena itu sebenarnya di gedung-gedung tertutup gitu ya. Sama seperti di New York misalnya. Di New York itu banyak sekali karena mereka hidup di apartemen, perkantorannya juga tertutup pakai AC dan semacam itu, biasanya yang punya risiko lebih besar. Jadi kalau untuk fotografer, kalau menurut saya sarankan supaya lebih aman ngambil posisi yang outdoor atau juga di desa-desa. Kalau saya lebih suka sekarang memotret makanan sebenarnya. Apa yang saya bikin, saya kemarin bikin dendeng kulit singkong misalnya saya foto. Kemudian bikin donat singkong gitu saya juga foto, dan juga ke desa-desa ya, pertanian dan semacam. Itu yang saya foto sekarang. Terima kasih Pak Farid atas penjelasannya. Ini satu pertanyaan terakhir Pak dari Bu Isya. Tadi mengirimkan foto kolase, mungkin bisa dikomentari sedikit Pak. Saya kirim ke WA-nya Pak Farid. Dari Bu Isya, foto kolase. Tadi sempat dijelaskan bahwa foto kolase sudah tidak fotografi, tapi lebih ke desain grafis ya Pak ya. Sebentar, ini saya downloadnya agak lama ini karena agak lelet ini. Sebentar, saya belum lihat gambar. Pak. Okay. Sambil menunggu membuka, Bunda Hening sudah bergabung dengan kami. Assalamualaikum Bunda Hening. Bunda Hening Parlan. Ya, waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bang Farid. Sama-sama. Ya, ini Bunda-Bunda, silahkan manfaatkan waktu dengan baik. Nih sudah dengan pakarnya. Hening lagi di mana Hening? Lagi di Wonogiri Mas. Oh, di Wonogiri. Bukan di Jogja, baru sampai baru sampai ke Wonogiri kemarin sore. Ini fotonya agak berat nih. Rencana saya belum bisa lihat ini fotonya. Oh baik, baik Pak, tidak apa-apa. Ya, Bu Isya, tadi mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang kolase Pak. Mungkin ada tambahan. Jadi fotonya ini foto dari atas ya Pak ya? Atau Bapak bisa lihat dari ponsel, Pak? Dikomentari sebentar. Dari ponselnya. Ini sedang menanam pakcoy dan kangkung. Dan cabai Tanjung. Wah, menarik sekali. Bu Isya dari... Oh ya. Dari Banten, ya. Ada tanggapan, Pak, dari fotonya? Oke, sebentar. Ini kalau nggak ada tulisannya belum ketahuan ya sebenarnya. Jadi sebenarnya foto yang cukup bagus kalau menurut saya tanpa harus ada keterangan orang sudah akan kira-kira akan tahu gitu ya. Jadi mungkin terlalu kecil nih Bu. Misalnya kangkung ini, saya nggak bisa ini mungkin hanya untuk mengatakan bahwa sebenarnya ada banyak
apa ya, ada banyak jenis sayuran yang ditanam gitu ya. Tapi objeknya sendiri, kalau menurut saya memang belum bicara. Jadi sebenarnya foto yang bagus adalah foto yang dengan sendirinya bicara ya, walaupun kadang-kadang tanpa harus dikasih keterangan juga akan ini. Tapi maksud saya tergantung dari tujuan kita membuat foto ya. Kalau di sini saya kira tujuannya adalah laporan. Ya Bu. Tujuannya adalah beberapa jenis tanaman yang ditanam. Saya kira sih itu ini. Cuma angle-nya kalau menurut saya masih kurang menarik ya. Mungkin kalau sekalian mau dari atas, ya misalnya tadi fotonya diambil dari angle yang sama, gitu. Walaupun dia bermacam-macam. Kalau kita membuat kolase, kalau menurut saya lebih bagus kalau kita mengambil dari angle yang sama. Misalnya dari atas, gitu. Vertikal, objeknya apa saja itu yang diambil dari atas. Jadi ada semacam sudut pandang yang sama. Kalau sudut pandangnya berbeda-beda dalam satu foto kolase, kita lebih capek karena kita seperti harus melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Saya kira itu. Terima kasih Pak Farid jawaban. Bunda-bunda sekalian, bisa di-mute ya. Ada tanggalnya, Mbak. Ya, Bu Isya. Tadi ini Bu Isya yang mengirimkan foto. Ya, Bu Isya. Ada tambahan tanggalnya di situ. Jadi yang berbeda itu tanggalnya. Yang di bawah ya, Bu ya. Betul, Pak. Ya, kalau saran saya, Bu, ini ngambil angle-nya dari satu titik, Bu, kalau bisa. Jadi objeknya ngambilnya dari satu titik, bukan dari sudut pandang yang agak berbeda-beda. Saran saya seperti itu, Bu. Jadi, tapi menurut saya sangat tergantung sebenarnya tujuan kita memotret itu untuk apa. Jadi ketika kita memotret, kira-kira kita bayangkan apa sih yang mau kita bicarakan dari foto itu. Menurut saya itu. Iya. Itu yang hal yang pertama yang harus. Ya, nanti saya foto lagi tanggalnya yang sekian udah seperti apa. Begitu maksudnya, Pak. Oh, begitu ya. Iya. Nah, itu artinya foto seri itu, Bu, ya. Itu juga salah satu yang bagus. Ya, terima kasih Pak. Untuk memperlihatkan Pak Farid. Itu, ya. Tidak terasa. Ya, makasih. Tidak terasa 10 menit lagi pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, artinya bunda-bunda yang ada di wilayah tengah ini sudah mau jam 10 malam. Nah, sebelum kita closing, Pak Farid mohon bisa memberikan kesimpulan atau saran buat kita semua. Jadi, oke, terima kasih. Jadi kalau menurut saya, fotografi pertama-tama sebenarnya bukan alat, tapi cara berpikir kita. Jadi kreativitas, kepekaan kita, dan semacam. Tadi yang saya sampaikan itu sebenarnya kiat-kiat sederhana, bagaimana membuat foto yang relatif lebih bagus, walaupun objeknya sederhana, alatnya sederhana, tapi lebih bagus. Jadi lagi-lagi kalau menurut saya ini harus dilatih terus-menerus. Jadi ibu-ibu harus sering memotret, kemudian melihat lagi kalau secara tadi yang saya sampaikan, misalnya aturan sepertiganya dipatuhi atau enggak, framingnya ada enggak, diagonalnya ada enggak, apakah kita memanfaatkan tadi color, warna yang ada di sekeliling kita. Jadi harus banyak dicoba. Kalau menurut saya sama seperti kita menulis, fotografi itu juga diasah dari latihan terus-menerus gitu loh. Apa yang saya sampaikan terlalu pendek untuk membuat orang ahli. Jadi semua orang akan sama belajar seperti itu. Terus-menerus kita praktekkan. Saya kira itu yang paling penting. Baik. Terima kasih banyak Pak Farid Gaban atas penjelasannya, atas paparannya, dan juga kesimpulannya. Tak terasa benar-benar sekalian kita sudah di penghujung acara. Kita akan menutup acara ini, namun sebelum ditutup kita akan mendengarkan dulu dari Bu Hening Parlan selaku pengarah program. Bunda Hening Parlan, kami silakan. Sebenarnya nggak usah mau marah. Oke, terima kasih untuk malam ini. Kita sudah Bunda
Halo, Bunda Ning terputus-putus. Kayaknya berarti internetnya yang kurang bagus, Mbak Farah. Saya matikan aja gambarnya. Jadi Bunda, kenapa pelatihan ini sangat penting? Karena dalam setiap laporan di kegiatan itu Bunda harus melampirkan 5 foto per kegiatan. Jadi kalau dalam 2 minggu itu kegiatannya ada 5, berarti Bunda harus mengirimkan 20 kepada Mbak Farah dan tim medianya kita. Nah, oleh karena itu pertemuan malam ini penting sekali dan pesannya Bang Farid tadi dicatat kita semua. Tentu saja saya terima kasih banyak atas kehadirannya Bang Farid. Mohon maaf merepotkan. Beginilah kami selalu ngumpul malam-malam dengan ibu-ibu seluruh Indonesia. Dari 16 provinsi, Mas. Ya. Itu Mbak Farah, terima kasih banyak. Saya kasih ke Mbak Farah berikutnya. Terima kasih Bunda Ning atas arahannya. Baik, kami mohon berkenan Bunda Nurni Akma selaku Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Aisyah untuk menutup acara, memberikan sambutan penutup sekaligus menutup acara. Kepada Bunda Nurni Akma kami persilakan. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyaksikan acara pelajaran tentang fotografi. Saya menjadi sangat kecil rasanya. Karena saya kalau motret ya pokoknya asal potret aja. Yang penting bisa diambil gambarnya. Tapi setelah melihat hasil karya Pak Farid, saya melihat bahwa di sana ada seni. Jadi kalau kita nggak ada seninya, yang penting yang kelihatan mukanya. Pengetahuan kita bahwa sesuatu yang kecil bisa menjadi indah apabila dilaksanakan dengan secara baik. Terima kasih kepada Pak Farid dan kepada Ibu sekalian. Semoga apa yang disampaikan Pak Farid dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kita tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya hilang, Mbak Farah. Oke, halo. Ya. Silakan Bunda-Bunda dan Bapak yang ikut pelatihan ini, kita berfoto bersama. Jadi mohon dinyalakan untuk videonya. Dan dari perangkat masing-masing boleh mengambil capture. Nanti akan saya pandu dari sini. Ya, sudah siap semuanya? Sudah dirapikan jilbabnya? Wah, ini masih merapikan. Ini beragam ya. Yang bapak-bapak ada, ini ada Mas Pak Irsan, ada Pak Fajar ya, atas nama Mbak Inti ini. Pak Fajar, halo, dari Bali. Ada Pak Rudi juga dari Sumsel. Ya, sudah siap? Bunda-bunda sekalian, Pak Farid sudah siap? Mari kita foto bersama. Ini ada 2 slide ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke. Sebentar, di-save dulu. Baik, berikutnya slide kedua. Slide kedua sudah siap? 1, 2, 3. Oke, sip. Mantap. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai host mohon maaf bila ada salah kata. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Pak Farid Gaban, terima kasih banyak atas ilmu yang disampaikan. Nanti kita tunggu buku-bukunya, PDF-nya tadi yang mau dibagikan ke kami. Terima kasih banyak. Dari kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di Zoom berikutnya.